Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi ya di belajar sejarah dari rumah. Karena kondisi pandemi yang memang belum membaik, kita harus belajar lagi. Tapi semoga tidak menurunkan semangat kalian dalam belajar sejarah dari rumah. Oke, anak-anak, hari ini kita mulai ke materi baru di bab baru, di bab mengenai konflik-konflik di dunia. Dan materi hari ini merupakan materi Perang Teluk 1 ya. Nah, sebelumnya Perang Teluk ini merupakan perang atau konflik yang terjadi di Timur Tengah. Di sini ada 3 babak atau 3 periode terjadinya Perang Teluk. Yang pertama ada Perang Teluk 1, itu Iran versus Irak tahun 1980 sampai 1988. Perang Teluk 2 antara Irak versus Kuwait tahun 1990 sampai 1991. Perang Teluk 3 Irak versus Amerika Serikat dan sekutunya itu yang berawal dari invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Oke, jadi bisa dibilang perang Irak ini saling berkesinambungan ya antara 1 sampai 3. Nanti ada kepanjangannya dan ada keberlanjutannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Perang Teluk 1 antara Irak versus Iran. Nah, ini merupakan gambar ya dari Perang Teluk 1 Irak versus Iran, di mana yang paling kiri itu merupakan gambar dari revolusi Iran. Dan yang kedua 3 itu merupakan kondisi ya pada saat Perang Teluk 1. Perang Teluk 1 Irak versus Iran. Perang Teluk 1 merupakan perang yang terjadi antara Irak dan Iran selama 8 tahun dari 1980 sampai 1988. Persaingan kedua negara ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adanya perbedaan politik. Nah, ini merupakan gambar ya dari peta Timur Tengah, kawasan Timur Tengah. Nah, ini merupakan peta dari Iran dan Irak yang memang dua negara ini ya saling bertetanggaan, saling berseberangan, dan merupakan salah satu negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Latar belakang faktor-faktor yang pertama, revolusi Islam Iran. Adanya revolusi di Iran oleh Ayatullah Khomeini tahun 1979. Jadi revolusi Iran ini terjadi pada tahun 1978 sampai 1979, di mana pada saat itu terjadi ya revolusi yang mengubah bentuk negara Iran yang sebelumnya itu adalah monarki atau kerajaan di bawah pimpinan Shah Reza Pahlavi, kemudian diubah oleh Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini ini merupakan seorang pemimpin ya yang memang memiliki aliran Islam Syiah. Nah, Ayatullah Khomeini ini mengadakan revolusi dan mengubah bentuk negara Iran menjadi Republik Islam Iran. Jadi di sini bisa dibilang bahwa revolusi Islam Iran merupakan salah satu latar belakang dari Perang Teluk 1. Penguasa Shatt al-Arab. Shatt al-Arab ini merupakan nama sungai ya. Sungai Shatt al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Nah, pada saat itu juga sudah dibentuk ya sebuah perjanjian Algiers tahun 1975. Namun di sini Irak membatalkannya. Salah satunya isi perjanjian di Algiers ini berisi tentang batas wilayah Shatt al-Arab yang memang berbatasan dengan Irak dan juga Iran. Yang ketiga, perebutan kekuasaan. Nah, di sini ada keinginan antara Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militer di kawasan Teluk tahun 1971. Di sini juga ada tokoh yang namanya Saddam Hussein. Saddam Hussein ini merupakan tokoh dari Irak yang memang ingin menguasai Teluk ya, kawasan Teluk, di mana dia ingin mengulang kejayaan era Babilonia pada Raja Nebukadnezar.
Ada dua tokoh ya, dimana Iran dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dan Irak dipimpin oleh Saddam Hussein. Yang keempat, perseteruan klasik. Adanya konflik klasik antara Syiah dan Sunni dan juga antara Babilonia dengan Persia. Di sini Saddam Hussein, presiden Irak, merupakan seorang muslim aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. Pemberontakan ini terinspirasi dari terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Jadi di sini Saddam Hussein khawatir ya, karena memang tadi Ayatullah Khomeini ini beraliran Syiah, sedangkan Saddam Hussein beraliran Sunni. Yang terakhir, faktor minyak bumi. Kaya akan minyak bumi membuat dua dari pihak negara ini ingin menguasai satu sama lain, dan batalnya perjanjian Algiers yang memang berisi tentang pembagian atau ketentuan pemisahan wilayah perbatasan antara Irak dan Iran. Nah, ini merupakan foto-foto dari Perang Teluk 1 ya. Yang pertama itu Revolusi Iran tahun 1979 yang dipelopori oleh Ayatullah Khomeini, yang dia berhasil merubah bentuk negara Iran yang tadinya dari kerajaan menjadi Republik Islam. Yang kedua, peta perang Irak dan Iran tahun 1980 sampai 1988. Jadi Perang Teluk 1 ini berjalan selama 8 tahun ya. Yang warna kuning itu merupakan daerah dari Irak, sedangkan yang hijau itu merupakan daerah dari Iran, dan yang gambar oranye itu merupakan serangan kimia yang memang dilancarkan oleh Irak. Jadi nanti ada rudal, serangan itu berupa rudal, serangan kimia yang memang nanti satu sama lain saling perang, saling menyerang satu sama lain, saling balas dendam kayak gitu. Bisa dibilang perang Teluk ini merupakan perang yang seru lah gitu antara satu negara dengan negara lain, karena memang ada aksi saling balas dendam. Awal terjadinya ketegangan antara dua negara, yaitu Irak dan Iran ini berlangsung pada April 1980. Pada saat itu sedang berlangsung acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa di Asia di Irak ya. Tiba-tiba itu ada sebuah bom yang meledak dan tentunya menggagalkan acara konferensi tersebut. Karena kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Selang 5 bulan kemudian, tepatnya pada 4 September 1980, Iran tiba-tiba saja melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak seperti desa Hanakin, Muzairah, Zurbatiyah, kota Mandali, dan Mustafa, dan instalasi minyak Nefkaneh. Nah, akibat dari serangan ini, puluhan rakyat Irak menjadi korban. Kemudian Irak nggak tinggal diem. Nggak sampai sebulan, tepatnya pada 22 September 1980, Irak mulai serangan balasan. Dia balas dendam. Irak mulai menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Merhabat di Teheran, Iran. Nah, Irak berhasil menduduki pulau Tam Besar dan Tam Kecil, di mana Tam Besar dan Tam Kecil ini merupakan wilayah sengketa ya antara kedua negara yang sudah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Serangan ini kemudian dianggap sebagai kemenangan Irak. Akan tetapi Iran nggak tinggal diam. Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Basra dan Wasit. Perang ini terus berlanjut. Aksi saling balas serang pun tidak bisa dihindari, hingga akhirnya pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Norwuz yang membawa dampak besar bahkan ke negara-negara tetangganya. Dampaknya sangat buruk, sumber daya air di sekitar wilayah Teluk tercemar oleh minyak. Hal ini membuat harga air minum di wilayah ini sangat mahal. Beberapa negara yang terkena dampak dari Perang Teluk 1 Irak versus Iran ini adalah Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Perang ini terus berlanjut hingga tahun ke-8, yaitu tahun 1988. Nah, akhir Perang Teluk 1 adalah setelah PBB menuntut keduanya untuk mengakhiri perang, gencatan senjata, akhir perang. Nah, dalam perang 8 tahun ini sebenarnya nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers yang sudah disusun sejak tahun 1975 dan sudah disepakati oleh keduanya. Perjanjian Algiers ini merupakan perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Aljazair, yaitu Houari Boumediene. Perjanjian ini dilaksanakan di ibu kota Aljazair.
Tujuannya untuk meredam perselisihan kedua negara. Pada perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara. Sebenarnya perjanjian Algiers ini sudah dibentuk pada tahun 1975 ya. Cuman tadi Irak sempat tidak menaatinya gitu mengenai daerah perbatasan antara Irak dan Iran, sehingga muncullah atau meletuslah perang Irak dan versus Iran. Oke, selesai untuk presentasi hari ini. Untuk materi kita hari ini, tetap jaga kesehatan dan terapkan terus protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.